1 bulan ini saudara, dari bulan Maret, kita masuk dalam tema firman Tuhan, living in favor. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, dari saudara yang kepingin hidupnya itu dari kebaikan demi kebaikan. Saudara pernah lihat gak? Orang-orang tertentu tuh saudara temukan entah gimana hidupnya tuh enak sekali rasanya. Hidup itu kok isinya tuh baik, 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 dan baik. Orang dunia kalau sebut mereka itu hokinya besar gitu saudara. Tapi tahukah saudara, orang yang hidupnya di dalam favornya Tuhan. Hidup saudara tuh isinya kebaikan, demi kebaikan, anugerah, demi anugerah, kasih karunia, demi kasih karunia. Tuhan kita itu Tuhan yang punya rencana besar saudaraku. Dalam setiap pribadi di tempat ini saya percaya tidak ada satupun yang Tuhan tidak punya rencana. Tuhan tidak sedang iseng ketika Tuhan menciptakan saudara. When God create you, He created you with a purpose. Ada rencana Tuhan atas kehidupan setiap dari saudara di tempat ini. Itu sebabnya ketika saudara ingin hidup di dalam favornya Tuhan, hanya satu cara saudaraku. Minggu yang pertama kita belajar, hidup ini harus didedikasikan untuk rencana Tuhan. Whatever you do, selama saudara masih bernafas di muka bumi ini, saudara berani berkata dalam hidup saudara, hidup ini harus sampai menyelesaikan tujuan Tuhan. Selama saya ada di muka bumi ini. Yang pertama saudara, ketika saudara ingin melangkahkan kaki saudara di dalam favor Tuhan, tidak bisa tidak. You have to dedicate your life. Minggu yang lalu saudara, saya ajak saudara melangkah satu langkah lebih maju. Dedikasi hidup saudara untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Because that's why you are created. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi penyembah. Dia Allah yang dahsyat saudaraku. Apa yang bagi kita mujizat, bagi Tuhan itu makanan sehari-hari. Saudara sebutkan, apa yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat mudah. Karena bagi Tuhan mujizat itu pekerjaan sehari-harinya. Tapi ada satu yang Tuhan gak pernah bisa lakukan saudara. Tuhan gak bisa menyembah dirinya sendiri. That's why He creates you. That's why He creates you. That's why He creates you to worship Him. Dan di mana ada penyembahan, mari saya katakan kepada saudara, penyembahan, worship, always attracts the favor of God. Saudara akan menemukan orang-orang yang menyembah Tuhan itu nggak bisa nggak saudara. Entah gimana hidupnya itu menarik Tuhan. Dari sepanjang sejarah Musa mendirikan yang namanya saudaraku tabernakel Musa. Sampai zamannya Salomo saudara. Salomo itu mendirikan yang namanya Bait Allah Salomo. Kalau bicara dari semuanya saudaraku, Bait Allah Salomo itu jelas-jelas yang paling hebat. Terbuat dari emas, batu permata dan segala macamnya itu menghiasi saudara. Ini Bait Allah yang paling indah yang pernah didirikan sepanjang zaman. Saudara. Sayangnya sudah hancur saudaraku, jadi sudah tidak bisa kita lihat lagi wujudnya. Tapi yang lucunya saudaraku, Tuhan itu bahkan tidak pernah menyebut-nyebut dan tidak pernah tertarik dengan Bait Allah Salomo. Tuhan tidak pernah menyebut-nyebut tentang mendirikan kembali tabernakel Musa. Justru dari semuanya itu yang terus menerus again and again and again and again. Tuhan itu terus menerus mengingat untuk mendirikan dan membangun kembali pondok Daud. Tahukah saudara pondok Daud itu terbuat dari apa saudaraku? Pondok Daud itu cuma terbuat dari daun-daunan saudara, pondok. Nothing fancy about it. Tapi hatinya Tuhan tersentuh dengan pondok Daud. Kenapa saudara? Dari sana penyembahan senantiasa diangkat. Kisah Rasul 15 kalau saudara lihat ayat 16 sampai 17. Pondok Daud. Again and again and again. Tuhan selalu mengatakan, aku akan membangun kembali reruntuhannya. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud.
Tuhan. Gereja Tuhan. Kalau saudara mau dipakai menjadi gereja yang membawa revival, tidak bisa tidak saudara. Dari gereja ini harus diangkat penyembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena hanya ketika penyembahan itu diangkat, firman Tuhan berkata, dia akan menarik banyak orang untuk datang saudara. Saudara mau terjadi revival atas gereja ini? Saudara mau terjadi revival atas jam 1 ini? Saudara mau setiap bangku yang ada di tempat ini terisi penuh? Tidak bisa tidak. We cannot be a consumer. Tidak ada satupun saudara yang datang di tempat ini yang menikmati penyembahan. Menilai penyembahan. Halo? Hanya dia raja di atas segala raja, penonton. Penikmat. Dia yang menikmati. Kita di semua di tempat ini adalah penyembah. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau saudara lihat Wahyu pasalnya yang kelima saudara. Minggu lalu kita sudah baca. Tidak cukup hanya kita menjadi gereja yang menyembah. Minggu ini saya akan mengajak saudara maju satu langkah lagi saudaraku. Di satu tangan membawa kecapi. Di satu tangan membawa cawan emas. Firman Tuhan hari ini saudaraku adalah, saya beri judul People of Prayer. Umat yang berdoa. Tidak cukup hanya menjadi seorang penyembah. Kenapa saudaraku? Nothing can be done without prayer. Doa dan gak doa ada perbedaan. Doa dan gak doa bedanya besar. Para pemuji di tempat ini, para pelayan Tuhan di tempat ini, saudara melayani dari kekeringan hatimu atau saudara melayani karena kehidupan doamu kuat, bedanya besar. Itu sesuatu yang saudara gak bisa curi. You cannot steal it. You cannot fake it. Musik indah, musik bagus, it's good. But what for? Karena yang mendengarkan kan bukan manusia. What for? Musik indah dan musik bagus is important. But the most important comes from the deep of your heart. Dan itu gak bisa dicuri saudara. You have to have a life of prayer. Doa dan gak doa beda saudaraku. Ada banyak orang jemaat berkata kepada saya, Pastor, doa itu kata-katanya pendeta kalau sudah di konseling, kita minta konseling gak ada jalan keluar, pendetanya selalu bilang doa aja. No, saudaraku. Nothing can be done without prayer. Saya bersyukur saudara, saya hidup dalam satu keluarga yang menjadi teladan yang luar biasa bagi saya. Papi mami saya itu seorang pendoa yang saya acungi jempol. Kalau jempol saya ada 8 aja saya angkat semua saudaraku. Papi mami saya adalah contoh yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi dalam kehidupan doa. Ketika masih kecil saudaraku, sejak dari kecil bahkan sampai sekarang ini saudara, saya bisa mengatakan kepada saudara, hari ini saudara, setiap hari tanpa terkecuali, saya tahu setidaknya 1 sampai 2 kali nama saya disebut dalam doa mereka. Every day, without fail, tanpa gagal saudara. Saya bisa mengatakan kepada saudara, they will always say my name, they will always say my children's name. They will always pray for us. Saya bersyukur saya dibesarkan dalam satu keluarga yang sangat tahu pentingnya berdoa. Ketika masih kecil saudaraku, adik saya yang paling kecil, kami 3 bersaudara. Saya punya 1 kakak perempuan, saudara. Saya sendiri dan saya punya adik perempuan. Jadi kita bertiga ini cewek semua, saudara. Papi saya itu yang paling cakep di rumah, saudaraku. Kami bertiga, 3 bersaudara perempuan semua. Adik saya yang paling kecil ini sejak dari kecil tuh sifatnya agak keras, saudara. Tipe yang kalau dapat suster nggak segampang itu, nanti susternya datang gitu saudaraku, kalau dia nggak suka bajunya digunting-gunting gitu saudara sama adik saya ini. Adik saya orangnya keras. Kalau dia nggak suka sesuatu dia akan marah langsung. Kalau saya misalkan ada, kami di rumah ada pembantu, ada driver gitu saudaraku, kalau pembantunya membangunkan adik saya tidak dengan cara yang disukai adik saya, langsung pintu dibanting. Adik saya keras saudaraku. Nggak gampang dinasihati, nggak gampang dikasih tahu, gampang sekali marah. Karakter dan pembawaannya sejak dari kecil, mungkin kalau saudara ketemu orangnya, bilang aja, Bu Nita cerita loh tentang kamu, dia akan mengakui saudara. Sejak dari kecil saudara.
Yang luar biasa dari mami saya, saudara. Setiap hari, tanpa terkecuali, setiap hari. Mami saya melihat karakter itu dan mami saya tahu, di kedepan hari, it can be a problem. Mami saya bukan memarahi adik saya, menasehati pasti terus, saudaraku. Tapi berapa banyak dari saudara tahu kita manusia ini gak pernah bisa dirubah oleh manusia. Ibu sama bapak sudah menikah berapa tahun, Ibu? Berapa, Pak? 28 tahun. Wow, kita kasih tepuk tangan, saudaraku. Sudah pernikahan perak berarti ya, lebih dari pernikahan perak. Selama menikah pernah bertengkar enggak, Pak? Jangan tanya, pastor sering. Gitu? Tahukah saudara, kadang-kala dalam pernikahan itu, saudaraku, ketika kita bertengkar, maksud hati itu mau menyelesaikan, tapi semakin kita menjelaskan bukan semakin clear, semakin rumit masalahnya. Berapa banyak ketika saudara bertengkar dengan pasangan saudara, semakin saudara tuh pengen pasangan saudara ngerti, bukannya dia ngerti, semakin dia nggak mengerti kita. Dan setuju juga saudara dengan saya, ada hal-hal yang tidak pernah bisa dirubah dalam kehidupan pasangan kita. Dina menikah dengan Bro Hengki sudah berapa lama, Din? 3 tahun. Dulu sampai sekarang, Din, ada nggak sifat-sifatnya yang kamu pengen berubah tapi nggak bisa berubah? Banyak. Banyak, saudara. Mumpung nggak ada Pak Jo di sini, saudaraku. Saya bisa cerita, saudara. Semakin saya menuntut Pak Jo untuk berubah, yang ada kami bertengkar, saudara. Betul atau betul? Ibu-ibu, saudara nggak bisa merubah suamimu, pasanganmu dengan menuntut, yang ada marah dia. Di sini kalau yang punya anak, saudaraku, saudara tidak bisa mengubah anak saudara dengan memaki-maki atau memarahi anakmu. Yang ada anakmu sakit hati, ya saudara. Tapi tahukah saudara, ada satu cara yang diajarkan mami saya, yang membuat saya amazed, saudaraku. Mami saya selalu lakukan ini kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah banyak bicara, saudara. Ketika adik saya sekolah, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia akan masuk kamar adik saya. Mami saya sengaja akan menyetel lagu-lagu pujian, dia akan menyembah di kamar adik saya. Bantalnya ditumpang tangan, saudara. Dalam nama Yesus, rubah karakter anakku yang satu ini, Tuhan. Adik saya bahkan nggak tahu, saudara. Tapi every day, every single day, itu yang mami saya lakukan. Sampai satu ketika saya bisa melihat, saya berkata, wow, luar biasa. Tanpa disadari, saudaraku, waktu berjalan, saudara, adik saya bertumbuh. Jadi lebih lemah lembut, saudara. Berubah total. Yang tadinya kalau suruh ngerjain PR tuh sampai lari-lari kejar-kejaran, saudaraku. Tiba-tiba at certain point, saya kaget, saudara. Dia bisa kunci kamarnya, di depan kamarnya tuh ada tulisan, saudaraku. Berdoa 1 jam setiap hari. Mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Ambil doa puasa sekian hari. Saya melongo, saudaraku. You can see? Nothing can happen without prayer. Dalam keluarga, saudaraku, kalau pasangan kita berusaha menyelesaikan pertikaian dengan kekuatan kita sendiri, yang ada emosi, yang ada saling menyakiti, yang ada kata-kata yang terlepas yang justru bukannya tambah baik, justru tambah parah. Tapi kalau si istri berdoa, tapi kalau sang suami berdoa, tanpa kita sadari pertengkaran diubahkan menjadi perdamaian. Rumah tangga disatukan dan dipulihkan kembali. Oh, saya tidak mendengar kata amin yang lebih dahsyat di tempat ini. Saya tidak mendengar kata amin yang lebih mantap di tempat ini. Satu hal yang membuat saya terharu dari Kak Jonathan, saudara. Ada waktu-waktu di mana saya down, ada waktu-waktu di mana saya itu ada di dalam titik terendah kerohanian saya, saudara. Di waktu itu saya harus mengatakan kepada saudara, I don't care about prayer. Ada yang pernah ngalami seperti itu? You try to pray, but doa saudara tuh rasanya tuh berat. Nyampe di atas, turun lagi, saudara. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya mengatakan kepada saudara, there is a time
Di mana saya berkata kepada saudara, saya bahkan tidak mau berdoa sama sekali. I was in the middle of, probably if I can say, kalau saya bisa katakan saudaraku, titik terendah dalam kehidupan rohani saya. Setiap Pak Jo katakan, kamu sudah doa belum hari ini? Saya cuma lihat dia aja, saya tinggal pergi saudaraku. Saya pernah mengalami hal itu saudara. Tapi yang luar biasa dari suami saya ini saudara. Sampai satu titik dia berhenti mengatakan satu patah kata pun kepada saya. Dia nggak pernah ngomong kamu udah doa belum, kamu udah doa belum, kamu udah doa belum. Dia tutup mulut saudara. Apa yang dia lakukan? Every morning, setiap dia berdoa, dia sebut nama saya. Dan ketika di dalam doa itu dia selalu berkata, Tuhan jamah Nita kembali. Tuhan bangkitkan Nita kembali. Tuhan bangun Nita kembali. Tuhan pakai Nita kembali. Tuhan tolong Nita. Certain point saudara. Tuhan jamah saya. Miraculously, Tuhan jamah saya. Kalau saya tidak punya keluarga yang kuat di dalam doa, saya tidak ada sebagaimana saya ada hari ini. Prayer makes things happen. No prayer, no power. No prayer, no anointing. Sudah punya masalah dalam hidupmu? Pray. Nasihat terbaik yang bisa diberikan seorang hamba Tuhan kepada saudara, berdoa. Kalau saudara lihat Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal 5, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara bisa lihat di sana, siapa Elia saudaraku? Siapa Elia di sana? Superman? Who is he? Wonder Man? Orang yang luar biasa? Coba senggol kiri kanan katakan, Elia itu sama seperti kamu. Coba cubit kiri kananmu saudaraku. Oke. Elia itu juga punya daging sama seperti kita. Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Nothing special about Elia. Manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Tapi yang membuat Elia berbeda dari kita saudaraku. Berbeda dari banyak orang. Dia sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. He mean it when he pray. Dia sungguh-sungguh berdoa. Itu sebabnya ketika dia berdoa 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa, maka turunlah kembali hujan. But he is ordinary, just like you, just like me. He is ordinary. Hari ini saya tantang saudara. Yang namanya hidup dengan kekuatan kita itu capek, saudara. Ada orang bisnis kerja keras gak ada hasil apa-apa. Tapi tahukah saudara, ketika saudara berjalan dalam favor-nya Tuhan, saya menemukan banyak jemaat menyaksikan saudaraku. Ada salah satu jemaat Tuhan di keluarga Allah Jogja, dia bercerita. Ketika itu dia kerja di salah satu company, saudara. Setelah sekian tahun dia datang kepada saya dan dia bertanya, Pastor, kira-kira perusahaan mana? Dia menceritakan kepada saya ada beberapa pilihan perusahaan, saudara. Dia minta tolong saya berdoa. Saya katakan kamu berdoa, saya berdoa. Nanti kita dapat konfirmasi. Saya berdoa, saudaraku. Ada satu nama yang Tuhan gerakkan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan ini. Dan saya sampaikan kepada dia. Tahukah saudara apa yang dia katakan kepada saya, Pastor? Saya kerja 1 tahun. Setelah dia pindah, saudara. Akhirnya dia pindah ke perusahaan ini, saudaraku. Baru 1 tahun dia bekerja, dia katakan ini kepada saya. 1 tahun penghasilan saya bekerja di tempat baru ini sama dengan penghasilan saya selama 10 tahun saya bekerja
di tempat lama saya. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang meriah buat Yesus Tuhan kita? Tahukah saudara, sometimes, when you live in favor, saudara. Ketika saudara hidup di dalam favor, entah gimana jalan itu terbuka, saudara. When you live in favor, kadangkala saudaraku, orang lain datang dan orang katakan no, tapi kalau saudara yang datang, orang katakan yes. Apa yang saudara kerjakan selama bertahun-tahun, mungkin ketika saudara ada di dalam favor Tuhan, hanya Tuhan berikan hanya hitungan bulan, saudara. That is favor. Saudara yang rindu kehidupan seperti ini yang saudara miliki, boleh melambaikan tangan saudara. Satu tangan menyembah, satu tangan berdoa. Pastikan cawan emasmu tidak kosong. Pastikan cawan emasmu terisi penuh dengan doa-doamu di hadapan Tuhan. Di zaman tabernakel Musa, saudaraku, saudara mungkin yang mempelajari, saudara pernah tahu, saudara, mereka dibagi dalam 3 tempatnya. Yang pertama adalah pelataran, ini semua bangsa Israel semuanya boleh ada di sana. Masuk lebih dalam namanya ruang kudus, hanya imam, orang-orang yang bertugas, orang Lewi yang boleh masuk ke sini, saudara. Bangsa Israel tidak boleh sama sekali. Lalu ada yang namanya ruang maha kudus. Ini tidak ada yang boleh masuk, 1 tahun sekali saja imam agung, dia akan masuk. Itu aja dia masuk, saudara, kakinya diketali. Ada kerincingnya bunyi, ting, ting, ting. Kalau sampai kerincingannya berhenti bunyi, itu artinya imam ini nggak jaga kekudusan, mati dia, saudara. Dari depan ditarik. Jadi Holy of Holies itu tempat yang tidak boleh orang sembarangan masuk, saudara. Nah, di tempat ruang kudus ini, saudara, imam itu akan selalu membakar kemenyan. Orang Israel percaya, saudaraku, ketika kemenyan ini dibakar, dia harus diisi penuh. Kenapa? Karena kemenyan ini akan menimbulkan asap, saudara. Asap itu akan mengepul, saudaraku, hanya ketika asap itu memenuhi ruang kudus, di situ Tuhan hadir. Saya ulang, saudara. Only when, hanya ketika bau asap kemenyan ini memenuhi seluruh ruangan, barulah Tuhan hadir. Maka saudara, jangan sampai doamu, cawan emasmu tidak terisi. Jangan sampai cawan emasmu hanya separuh terisi. Pastikan cawan emasmu penuh terisi. Ketika itu dibakar naik di hadapan Tuhan, ada bau-bau yang menyenangkan Tuhan. Tuhan hadir. Dan ketika dia hadir, mujizatnya hadir. Ketika dia hadir, favornya hadir di sana, saudaraku. Bangkit. Menjadi gereja yang menyembah dan gereja yang berdoa. Tapi sebagian orang berkata kepada saya, Pastor, kok ada, saya berdoa Pastor, tapi kenapa ya masih Tuhan belum jawab? Doa itu sama seperti, doa itu senjata, saudara. Dia powerful weapon. Senjata yang sangat luar biasa yang Tuhan itu sebenarnya kasih kepada orang-orang Kristen. Depends on you, how you use it. Di sini siapa yang punya smartphone? Angkat tangan. Smartphone, any kind of brand. Samsung kah, iPhone kah? Oke, turunkan tangan saudara. Papi saya, saudaraku, saya berpikir, oke, kami sebagai anak kami ingin memberkati, saudara. Jadi saya belikan papi saya smartphone. Dengan pikiran saya supaya bisa WhatsApp, saudaraku. Tapi karena papi saya nggak pernah baca manualnya, saudaraku, handphonenya sudah smartphone. Tapi dipakainya cuma untuk telepon sama SMS, saudara. Berapa banyak senjatanya powerful, tapi karena saudara tidak tahu cara menggunakannya, saudara hanya menggunakannya sangat amat sedikit saja. Fasilitas yang terdapat di dalamnya, bahkan saudara tidak mengetahuinya. That's the same thing with prayer. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara 5 fundamental doa, saudaraku. 5 hal tentang doa yang akan membawa saudara kehidupan doa saudara menjadi doa yang berkuasa. Yang pertama, saudaraku, persiapan hati. Buka Markus 11 ayat 24.
Markus 11:24 di sana dikatakan apa? Baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. 2, 3. Oke, sampai di sana dulu. Apa saja yang kamu? Oke. Tuhan suruh kita apa? Pastor, Tuhan kan maha tahu. Tuhan suruh kita? Sekalipun Tuhan tahu? Tuhan suruh kita? Minta. Prayer start with minta. Minta ini di dalam bahasa Inggrisnya bukan asking loh saudara. Minta ini di dalam bahasa Inggrisnya yang dipakai di sini desire. Keinginan hati yang paling dalam. Oke, pernah nggak saudara doa, ada doa yang saudara gini di hati, dijawab ya syukur, nggak dijawab ya syukur. Doanya latah. Contoh doa latah saudaraku, anak saya, satu ketika saya suruh doa mau tidur, dia doanya gini, Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini, Tuhan berkati makanan ini. Itu doa tidur saudaraku. Terus dia bilang, oops, I'm wrong katanya. Latah, kita orang Kristen suka gitu kan? Doanya latah. You do not really mean it. Itu bukan dari desire of your heart. Saya kasih contoh saudara, doa yang sampai desire of your heart ya. Kalau saudara berdoa, belum dijawab, doakan lagi, belum dijawab. Bila perlu sampai nangis, saudara terus doakan dan ingat lagi. Sampai itu dijawab. Persiapan hati ini sangat penting saudara. Pastikan Dr. Cho memberikan satu nasihat tentang doa. Doa itu tidak hanya pada kualitasnya saja, tapi perhatikan kuantitasnya. Saya ulang, doa itu bukan hanya kualitasnya saja. Banyak orang ngomong sama saya gini, Pastor, yang penting kan kualitasnya. Saya berdoa cuma sebentar kok Pastor, tapi kan berkualitas. Nggak bisa saudara, sorry to say, nggak bisa saudara. Pastor Yonggi cuma mengatakan, 15 menit sampai 30 menit pertama kali saudara berdoa. Di sini nih, traffic jam saudara. Crowded. Coba saudara ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Di rumah kalau saudara doa, 5 menit pertama, yang muncul apa? Langsung connect dengan Tuhan. Gitu. Yang muncul apa saudara? Pekerjaanku belum selesai. Yang ibu-ibu, aduh kompor belum dimatikan. Yang anak muda, aduh utang mau bayar pakai apa ini? 15 menit pertama. Kadangkala saudara bisa nemukan, ada orang-orang yang menyakiti hati saudara, tiba-tiba mau doa aja hatinya jengkel gitu saudara. Muncul semua. Pernah ngalami seperti itu? Atau hanya saya? Oh semua di sini kalau 1 menit doa langsung nyambung gitu saudara. Yang pernah ngalami katakan angguk-anggukan kepala lah. At least saya tahu saudara ngalami yang sama dengan saya. Ngalami ya, oke. Pertama kali saudaraku ketika saudara berdoa 15 sampai 30 menit, saudara gak akan bisa langsung connect. Nah yang jadi masalah saudaraku, jadi masalahnya orang Kristen, 30 menit gak connect, saudara langsung gini, terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya, ceklek. Itu sama dengan saudara, saya kasih ilustrasi. Saudara pernah gak telepon di area yang gak ada signal? Pernah gak? Gak pernah? Halo? IR3, pernah nggak saudara telepon di area yang nggak ada signal? Nah gitu loh. Oke, pernah ya saudara? Pernah. Katakan ketika saudara telepon di area yang nggak ada signal itu, lawan bicara saudara nih ceritanya lagi ngobrol sama orang, saudara lagi curhat. Pernah nggak jengkel saudara? Saudara udah ngomong 5 menit panjang lebar curhat, ternyata yang di sana tuh nggak denger apa-apa. Halo? Oke, saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? That is what happened in the first 15 minutes when you pray. Traffic jam, signalnya hilang saudara. Tuhan di surga juga gak dengar. Terserah saudara mau doanya teriak-teriak, Yesus. Itu di atas juga gak kedengeran saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? The same thing exactly happen when you lost signal. Yang jadi masalah,
saudara belum memastikan doamu tuh sinkron, connect, saudara sudah hang up the phone. Saudara sudah putuskan sambungan teleponmu. Jadi Tuhan itu di atas bingung, ini orang ngapain sih? Dia ngomong apa sih? It doesn't get through. Yang pertama dari doa saudara, make sure, pastikan, sinkron dulu. Ada connect-nya dulu. Saudara mau doa, yang saudara doa itu sama siapa? Satu pihak atau dua pihak? Halo? Kita sering kali berdoa kan satu pihak. Tuhan, 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 amin. Gak peduli kan di sana jawab apa nggak jawab? Make sure sinkron dulu. Make sure saudara, halo, sudah dengar suara saya belum Tuhan? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin yang lebih keras lagi. Yang pertama saudara harus pastikan dulu persiapan hatimu. Lalu yang kedua saudara, Tuhan itu kan Allah yang bukan Allah yang iseng. Dia tuh punya agenda saudara. Dia tuh punya tujuan. Tujuannya satu, membuat setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Tujuannya adalah semua ciptaannya itu nantinya kembali kepada Dia. Dia nggak mau ada satupun ciptaannya hilang. Itu tujuan utamanya Tuhan. Oke, saudara di sini yang saudara kerja di perusahaan, angkat tangan. Yang kerja di perusahaan, oke. Oke, saya lihat ada Bro Re. Bro Re kira-kira kalau mengajukan proposal, gampang disetujui yang sesuai agendanya perusahaan atau agenda pribadi? Perusahaan dong. Sering bekerja di perusahaan, saudara mengerti. Perusahaan punya agenda. Kalau saudara mengajukan proposal yang tidak sesuai agendanya perusahaan, jangan heran kalau ditolak. Coba kita buka aja, kita lihat. Doa juga sama. Tuhan punya agenda saudara. Apakah doa saudara sesuai dengan agendanya Tuhan? Karena coba kita lihat Yakobus. Kita lihat saudaraku. Yakobus pasalnya yang keempat ayat kedua sampai ketiga. Boleh dimunculkan? Kita baca bersama ya. 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita ini kan, kalau saya tadi pagi tanya saudara, di sini ada nggak yang tidak punya keinginan? Angkat tangan. Tadi pagi saya dijawab, banyak pastor. Keinginannya banyak. Tapi lihat saudara, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Siapa di sini yang kepengen dapat jodoh? Minta, berdoa, langsung angkat tangan. Oke, sering dapat jodoh? Minta, doa. Siapa di sini yang belum dapat pekerjaan? Gak usah angkat tangan saudaraku. Minta, doa. Tapi saudara lihat saya dan saudara berkata, pastor, tapi saya sudah doa. Ada lanjutannya, lihat saudara. Atau, bersama yuk, 2, 3. Atau kamu berdoa juga. Doa ya, berarti doa ya ini ya. Kali ini orangnya berdoa. Tetapi kamu tidak menerima, stop. Berarti ada doa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa saudaraku? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan minta jodoh, biar apa? Biar dilihat teman-teman keren, udah dapat pacar. Tuhan berkati aku, kenapa? Biar aku hidupnya enak. Ya bisa saudara. Tapi itu enggak sesuai agendanya Tuhan. Apa agenda Tuhan? Dia punya misi saudara. When you ask, kalau saudara minta Tuhan berikan aku anak. Supaya kau pakai anak ini. Anak ini menjadi anak perjanjian.
Tuhan pakai anak ini untuk melayani Tuhan. Itu doa Hana, saudaraku. Ketika Hana berdoa itu, Tuhan berikan Samuel dalam hidup Hana. Tuhan punya agenda, saudara. Yang kedua, pastikan proposalnya itu diajukan dengan cara yang benar. Pastikan proposalnya itu masuk, saudaraku. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur. Banyak orang Kristen salah. Pastor, kalau doanya belum dijawab, masa mengucap syukur? Halo? Mana yang benar, saudara? Mengucap syukur dulu atau doa dijawab dulu baru mengucap syukur? Hah? Tapi kan faktanya belum ada. Berarti hanya orang Jawa bilang ngayem-ngayem, saudara. What is ngayem-ngayem? What is ngayem-ngayem? Hah? Menenangkan diri sendiri. Ada banyak orang yang ngomong sama saya, Pastor, kalau kita sudah ngomong terima kasih Tuhan, sudah terima, padahal belum terima, itu kan cuma nenangin diri aja. No. That doesn't work that way, saudaraku. Cara Tuhan kerja, itu sebabnya banyak orang ketika berdoa, dalam nama Yesus, sudah sembuh. Dengan satu mulut berkata, sudah sembuh. Dengan mulut yang sama ngomong, kok gak sembuh-sembuh ya? Oke, saya ulang ya, saudara. Dengan satu mulut yang sama kita ngomong, yes, terima kasih Tuhan sudah memberkati keluargaku. Dengan mulut yang sama ngomong, mana nih berkatnya gak datang-datang. Saudara mengerti yang saya maksud? Saudara mengerti yang saya maksud? Ketika saudara mengatakan itu, ucapan syukurmu itu adalah imanmu kepada Tuhan. Dan dengan terpaksa saya harus mengatakan kepada saudara, Tuhan itu enggak peduli dengan tangisan saudara. Jahat ya saudara ya. God doesn't care. Tuhan tidak tergerak oleh tangisanmu. Ini pendetanya sesat kali ya. Cek di Alkitab saudara. Apakah Yesus menyembuhkan orang ketika mereka menangis? Never. Yesus tergerak ketika apa? Dia berkata, jadilah sesuai imanmu. Tuhan tergerak bukan oleh tangisanmu. Tuhan tergerak oleh iman yang ada di dalam hatimu. Itu yang menggerakkan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan bertindak, bukan tangisan kita. Saudara bisa bayangkan dalam satu hari ada berapa orang menangis di seluruh dunia ini. Tapi dia bergerak ketika dia melihat ada iman di sana. Iman menggerakkan Tuhan. Itu sebabnya yang keempat saudaraku, possession. Ketika saudara berdoa, Markus 11 ayat 24 tadi, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Boleh dikeluarkan Markus 11 ayat 24, maka kamu akan menerimanya. Oh, saya tidak mendengar kata amin di tempat ini. Saya tidak mendengar kata amin di tempat ini. Tepuk tangannya boleh lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. Kasihan sama saya saudaraku, saya khotbah 4 kali hari ini saudaraku. Coba senggol kiri kanan saudara katakan gak dosa Pak, bilang amin. Coba senggol kiri kanannya, beneran? Gak dosa sih, bilang amin. Halo? Oke ya. Setiap kali saya katakan amin, 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 teriak amin yang paling kencang katakan amin. Baru luar biasa saudaraku. Possession. Apapun yang saudara minta, percaya kalau saudara sudah terima. Itu prinsipnya saudaraku. Itu prinsip kerjanya. Yang namanya percaya itu tanpa ragu-ragu. Beberapa tahun yang lalu, Pak Jonathan itu memberikan satu prinsip iman yang menjadi pembukaan luar biasa bagi saya saudara. Ini prinsip iman saudara. Satu indera bersaksi, indera yang lain itu harus setuju. Saya kasih contoh. Saudara masuk ruang ini, katakan ruang ini saya matikan lampunya. Gelap, sama sekali tidak ada terangan, penerangan di tempat ini. Lalu saya meletakkan sebungkus kopi. Saya kasih kipas angin, saudara. Baunya keluar. Oke? Saudara ada di pintu sana, hidung mencium. Ada kopi.
di tempat ini. Pertanyaan saya, ketika hidung mencium dan kita bilang ada kopi, indera penglihatan kita ngelihat nggak? Gelap. Gelap gulita. Indera penglihatan ngelihat nggak? Enggak. Pendengaran bekerja nggak? Tangan kita megang kopi nggak? Mulut kita ngecap kopi nggak? Kok percaya ada kopi? Kok percaya ada kopi? Kenapa? Dari baunya. Berarti satu indera bersaksi, indera yang lain harus setuju ya? Sepakat dengan saya? Sepakat ya? Satu indera bersaksi, indera yang lain gak boleh protes. Dia harus ikut. Iman itu indera keenam kita. Kalau iman berkata, kamu diberkati. Kalau iman berkata, kamu sembuh. Terserah mata belum lihat. Terserah tangan belum megang. Terserah mulut belum mengecap. Terserah telinga gak dengar. Selama satu indera bersaksi, indera yang lain harus setuju. That is faith. Itu cara kerja iman, saudaraku. Saudara boleh pegang, kakimu mungkin belum merasa apa-apa, saudara. Saudara boleh lihat dengan mata, mata belum lihat apa-apa. Saudara boleh cium hidungnya, belum ada yang saudara bisa rasakan apa-apa. Tapi selama satu indera sudah bersaksi, indera yang lain tidak boleh protes. That is faith. Apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Itu iman. Iman tidak perlu bukti, imanlah buktinya. Faith is the proof itself. Yang kelima, saudara. Bersaksi. Masih ingat kisah 10 orang kusta? Yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dari 10 ini yang kembali bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus berapa? Sangat disayangkan ya. Dari 10. Only one. Hanya satu yang tahu terima kasih. Banyak orang Kristen seperti itu. Boleh saya bertanya saudara, ada nggak di tempat ini yang tidak pernah mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan? Angkat tangan. Loh, semua pernah? Saya salah tanya. Ada nggak di tempat ini yang tidak pernah mengalami kebaikan atau mujizat Tuhan? Angkat tangan. Nggak pernah ngalami? Nggak pernah ngalami? Pernah ngalami nggak? Oke, saya tanya saudara. Dari semua saudara di sini, nggak ada yang angkat tangan, berarti artinya saudara semua pernah ngalami. Seberapa banyak dari saudara yang sudah menyaksikan kebaikan dan mujizat Tuhan itu? Kadang-kala kita berkata, tapi kan cuman kecil pastor. Malu mau cerita. Kan bukan yang mujizat kayak kena kanker lalu sembuh. Loh, jangan berdoa untuk itu loh saudaraku. Jangan berdoa untuk itu saudara. Artinya apa saudara? Dari yang kecil aja saksikan. Even the very little miracle. Saksikan. Kenapa? Oleh darah anak domba. Tahu lagunya itu? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kesaksianmu itu menghancurkan dakwaan iblis, menghancurkan intimidasi iblis. Kesaksianmu membangunkan iman banyak orang. Kesaksianmu memuliakan nama Tuhan. Jangan jadi 9 orang kusta yang lain, saudara. Jadi 1 orang kusta
yang ketika saudara mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan, saudara kembali saksikan, ceritakan. Itu fundamental doa, saudara. Nah, tadi firman Tuhan berbicara tentang people of prayer, umat yang berdoa. Yang disebut umat yang berdoa itu seperti apa, saudara? Apa sih yang dimaksud umat yang berdoa? Kita lihat ya, Keluaran pasalnya yang pasal keberapa ya? 13, ayatnya yang ke-21. Apa yang dimaksud dengan umat yang berdoa? Keluaran 13 ayat 21. Umat yang berdoa itu sesimpel ini, Saudara. Umat yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Oke? Sebelum kita baca ini ya, umat yang berdoa itu umat yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kita baca. Satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oke, lihat ke depan saudaraku. Konsep pola ilahi, people of prayer, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus ini. Tuhan berjalan di mana? Di mana? Di depan. Zaman itu saudaraku, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tuh dituntun yang namanya tiang awan, tiang api. Oke, saya pernah tahu ada hamba Tuhan itu sampai kasih nama anaknya kembar, saudara, satu tiang awan, satu tiang api gitu, saudaraku. Saya pikir ini manggilnya gimana ya ini? Kasihan anaknya gitu, saudaraku. Tiang awan, tiang api. Nah, kalau siang hari itu tiang awan. Dia meneduhi, memayungi. Jadi gak kepanasan, saudaraku. Nah, lucunya saudara, kalau tiang awan ini jalan, bangsa Israel tuh harus lihat terus. Dia harus senantiasa melihat, makanya dikatakan berjalan di depan. Dia akan lihat, oke, tiang awan jalan, dia harus jalan saudara. Tiang awan ke kanan, dia ke kanan. Tiang awan ke kiri, dia ke kiri. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan berhenti 1 jam, ya mereka berhentinya 1 jam. 1 jam mereka nggak tahu tiang awan mau jalan lagi, mereka udah bongkar-bongkar, tiang awannya jalan, ya mereka masuk-masukan lagi, mereka jalan lagi. Tiang awan ditunggu-tunggu 2 jam nggak pergi, 3 jam nggak pergi, 4 jam nggak pergi, 5 jam nggak pergi. 1 bulan mereka bikin tenda. Itu cara kerjanya Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Malam hari tiang api. Zaman itu nggak ada listrik saudara. Tuhan ajaib ya, nggak ada listrik tapi tetap terang. Tiang api saudara. Nah, tiang api juga sama. Orang Israel udah tidur ngorok jam 12 malam, tiang api jalan harus bangun. Nggak ada kata apapun, A, B, C, D, F, G. Itu sebabnya mereka terbiasa Tuhan di depan. Kalau mereka nggak lihat tiang awan, tiang api gerak, mereka ketinggalan. Mereka lost, wander around. Saudara harus tahu ini di gurun, saudara, padang gurun. Kalau mereka nggak ngikutin itu, mereka hilang, mati, saudara. Konsepnya menangkap, saudara. Tuhan berjalan tapi ada pola kedua. Bukan hanya Tuhan berjalan di depan, saudara. Yang kedua apa? Mereka mengikuti. Mau Tuhan berjalan di depan, kalau nggak diikuti juga percuma. Nah, konsep hidup orang yang dituntun Roh Kudus, itu Tuhan jalan di depan, kita mengikuti. Sayangnya, di akhir zaman, orang Kristen itu kreatif, saudara. Polanya berubah. Kita berjalan di depan, semau kita, dengan harapan Tuhan yang ngikuti dan memberkati kita. Berapa banyak disuruh Tuhan, ayo jalan, ayo melangkah. Enggak Tuhan, enggak berani Tuhan. Disuruh Tuhan, berdiam diri, duduk diam. Pokoknya harus jalan Tuhan. Halo? Nanti kalau enggak disertai Tuhan, marah. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Sudah bisa melihat? Ada pergeseran di sini, sudah.
Orang yang hidup dituntun Tuhan, saudaraku. Tuhan jalan di depan. Tanya Tuhan dulu. Itu jodohnya atau bukan? Jangan-jangan jodohnya tetangga diambil. Tanya Tuhan dulu. Puji Tuhan, Adam itu doanya sama Tuhan. Tanya Tuhan, saudara. Kalau enggak dapat monyet, saudaraku. Coba senggol kiri kanan. Ci, jangan sampai dapat monyet, Ci. Jangan sampai dapat buaya. Halo? Amin? Tanya Tuhan dulu. Mau buka usaha? Tanya Tuhan dulu. Halo? Mau ambil keputusan bisnis? Mau ambil hutang? Tanya Tuhan dulu. Banyak orang Kristen ngambil hutang dulu, tanya Tuhan belakangan. Halo? Dengar baik saudaraku, hari ini ambil keputusan, people of prayer. Orang yang tahu berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, berjalan sendiri itu capek, saudara. Nggak enak. Saudara kalau berjalan dengan kekuatanmu ya saudara, sampai di titik tertentu, capek. Jalan sama Tuhan enak. Suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, gampang kan saudara? Tuhan tuh nggak cari orang pinter loh saudara. Boleh saya menyaksikan sedikit kesaksian saya saudaraku? Para pemain musik boleh maju ke depan. Kadangkala saudara, kalau saya merenungkan, orang bertanya kepada saya, Pastor, apa yang membuat hidup pastor diberkati? Saya harus ngomong kepada saudara, saya bukan orang pinter saudara. Ya nggak bodoh-bodoh lah saudaraku. Tapi saya bukan orang pinter. Saya bukan orang hebat. Dan ada banyak kali dalam kehidupan saya dan Pak Jo, kami itu membuat keputusan yang salah. Berapa banyak dari saudara yang setuju bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna? Ada waktu-waktu dalam kehidupan kami ini, we make mistakes, saudara. We make a wrong decision. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara satu hal yang kami punya, saudara, dan itu kami sepakat sejak dari awal, bahkan sebelum kami menikah, kami sepakat dalam satu hal ini. Whatever he asks, we will do. Tuhan suruh kami ke kanan, kami ke kanan. Tuhan suruh kami berhenti, kami berhenti. Tuhan suruh kami melompat, kami melompat. Tuhan suruh kami lakukan, hanya itu saudara. Tapi tahukah saudara, bahkan ketika kami membuat keputusan yang salah, selama kami mengikuti tuntunan Tuhan, Dia tidak pernah mengizinkan kami terjatuh. Kalaupun kami terjatuh, Dia akan senantiasa memastikan kami tidak tergeletak. Dia akan memastikan kami bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh, boleh dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Orang yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. You can make mistake. You can make a lot of mistake. Tapi selama saudara berjalan di dalam tuntunan Tuhan, manusia boleh gak senang dengan saudara, manusia boleh menjelek-jelekkan saudara, manusia boleh menggosipkan saudara, selama saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan, we will make sure, Dia akan pastikan, you will succeed. Saudara akan berhasil. Dia akan memastikan hidupmu hidup ada di dalam favor, anugerahnya, kebaikannya Tuhan. Jangan jalan dengan kekuatanmu. Capek, gak enak. Ikut tuntunan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar musik saja pujikan lagu ini, piano saja pujikan lagu ini. Saudaraku, kadangkala Tuhan itu membuat kita ada di dalam posisi tidak berdaya. Kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi. Karena di saat-saat seperti itulah, Dia akan mendapati kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan tolong aku. Kadangkala ketika kita merasa kuat, saudara, kita gak butuh Tuhan. Kadangkala ketika things go smooth, kita merasa kita bisa jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mampu, kita bisa. Itu sebabnya kadang Tuhan izinkan, saudara. Dan percaya satu hal ini, saudara, kalau Tuhan masih izinkan itu terjadi, jangan menyerah. Sebagian dari saudara bertanya-tanya, berapa lama Tuhan? Kenapa masih diizinkan terjadi? Don't give up. Selama saudara mengikuti Tuhan, endingnya selalu happy ending. Don't give up. Percaya intention hatinya Tuhan. Always good, never bad. Follow Him. Ikuti terus. Kalau tiang awan berjalan di sana, ikuti. Tiang awan ke kanan, ikuti. Tiang awan berhenti, berhenti. Sampai di satu titik, Dia akan membawa saudara masuk pada anugerah berkat dalam kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara berusaha jalan hidup dengan cara pikir saudara sendiri, dengan prinsip pemikiran saudara, mungkin itu gak salah saudaraku, tapi itu melelahkan saudara. Datang di hadapan Tuhan, angkat tangan, tutup matamu saudaraku. Jangan lihat kiri kanan. Kalau itu saudara, hari ini saya tantang saudara, datang di hadapan Tuhan. Engkau yang bisa berbahasa roh, kira masyarata karapakaya syaka. Angkat suaramu saudaraku. Angkat suaramu. Datang di hadapan Tuhan, Tuhan. Aku mau. Sekalipun itu tidak seperti yang aku harapkan. Itu bukan yang aku pikirkan. Itu yang paling aku benci. Tapi kalau Tuhan katakan aku akan jalan. Kalau Tuhan katakan aku akan melangkah juga. Itu sebabnya saudaraku, sangat penting saudara. Dengar-dengaran suara Tuhan. Prayer makes different. Jangan bilang doa dan doa sama. Beda. Beda. Kehidupan doa itu akan membuat saudara kuat. You have power when you pray. Dan ikuti terus suaranya, ikuti terus tuntunan Tuhan. Sekalipun itu gak kita sukai saudara, bertentangan dengan prinsip kita, ikuti. Kalau itu yang Tuhan suruh, ikuti. Sekalipun itu gak masuk akal, ikuti. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena hanya dengan cara demikian, saudara akan melihat. Dia akan membawa saudara ke padang rumput yang berumput hijau. Dia akan memastikan saudara untuk mendapatkan air yang terbaik. Dia gembala yang baik saudara. Tidak mungkin dia akan mencelakakan dombanya. Nonsense. Doesn't make sense. Ikuti dia. Di ujungnya, saudara akan melihat pelangi. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat setiap yang datang dengan hancur hati. Karena hati yang hancur tidak pernah kau pandang hina Tuhan.